Pada tahun 120 Masehi, pasukan Romawi Legion ke-9 yang dikomandani oleh Flavius Aquela membawa 5.000 pasukan menuju daerah tak terjajah di utara Inggris. Namun karena suatu hal, mereka tidak pernah ditemui lagi, dan hilangnya mereka menjadi suatu misteri yang belum bisa dipecahkan hingga kini. Berlanjut 20 tahun kemudian, saat Romawi menduduki selatan Inggris, dia bernama Marcus Aquela, putra dari Flavius Aquela yang tewas dengan membawa nama buruk bagi keluarganya. Tewasnya sang ayah dianggap sebagai aib, karena ia telah menghilangkan lambang elang Legion ke-9 yang mencerminkan sebuah identitas dan kehormatan. Marcus sendiri merupakan kelompok keempat dari Galilea Legion II yang datang untuk mengomandoi benteng menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Ia bertekad bahwa dengan melayani Inggris akan membuat nama keluarga bisa kembali bersih seperti sedia kala. Ia pun disambut oleh Lotorius, salah satu petugas senior bertugas di garnisun, di mana ia memberitahu tugas-tugas yang akan diemban oleh Marcus, seperti membereskan benteng dan mengenalkannya kepada seluruh tentara. Namun sayangnya, banyak pasukan menganggap namanya sudah ternodai akibat perbuatan ayahnya dulu. Mereka bahkan mulai menyebar gosip bahwa kedatangan Marcus ke sini hanya akan membawa sebuah kesialan. When I see one, the boy's a bad omen. Please help me regain my family's honor. Hingga di suatu malam, Marcus terbangun saat mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya. Lama di medan pertempuran membuat ia menyadari jika suara itu bukanlah hanya binatang ternak biasa, melainkan tanda adanya sebuah mara bahaya. Semua prajurit pun dibangunkan tanpa terkecuali, diminta untuk bersiap masuk ke barisan perang. Dan setelah beberapa menit menunggu, mereka bahkan tidak mempercayai insting Marcus, karena tak ada apapun yang berbahaya kecuali hanya gelap yang menyelimuti. Hingga tiba-tiba sekelompok pasukan berhasil menyusup dan melakukan penyerangan. Belum diketahui siapa mereka dan apa motifnya, namun Marcus berhasil menangkis serangan dan langsung membalasnya. Pertarungan pun seketika pecah, mereka saling menyerang dalam kondisi gelap, hingga penerangan hampir dinyalakan, namun obor itu terlempar sampai Marcus susah payah mendapatkannya. Ia terus melakukan perlawanan hingga berhasil melemparkan obor ke bawah, dan tepat pada jebakan yang sudah dipasang. Api itu pun cepat menyambar dan menghanguskan para musuh yang berada di sana. Lepas penyerangan itu, benteng berantakan dan beberapa pasukan berakhir tewas. Marcus juga mengirimkan pasukan untuk patroli sekitar hutan, di mana setelahnya ia justru melihat dengan mata kepalanya saat anak buahnya diseret oleh pasukan musuh. Mereka adalah suku Celtic yang sangat membenci bangsa Romawi. Bahkan dengan sangat bangga, mereka menebas kepala prajuritnya di hadapan mereka semua. Hal tersebut membuat Marcus segera angkat kaki, memerintahkan untuk mengumpulkan 50 orang cadangan dan mempersiapkan mereka di gerbang utama. Setelah bersiap-siap, ia memimpin pasukan untuk maju melewati gerbang, di mana mereka semua langsung bergerak dan memasang perisai pelindung saat musuh maju untuk menyerang. Pertarungan pun kembali terjadi, musuh terus mendesak pertahanan mereka, saling menusuk dan melempar senjata hingga beberapa pasukan mereka berakhir tumbang. Hal tersebut memaksa Marcus untuk mengubah garis pertahanan, menyatukan seluruh pasukan demi melindungi rekan mereka yang sudah berguguran. Hingga tiba-tiba seruan trompet terdengar dan menyebabkan musuh kembali mundur. Namun tak lama dari itu, mereka kembali datang membawa serta kereta kudanya. Keadaan itu membuat Marcus menyerukan perintah untuk mundur, di mana ia justru maju seorang diri sambil melemparkan tombak. Namun naas, serangan itu bukan hanya menumbangkan musuh, tapi juga berbalik ke arahnya. Setelah kecelakaan itu, Marcus terbangun di rumah sang paman dengan luka parah di kakinya. Di mana tak lama kemudian, Lutorius datang dan melaporkan bahwa Marcus mendapatkan penghargaan dari Roma atas keberaniannya. Namun tak hanya kabar baik yang ia dapatkan, ia juga diberhentikan dengan hormat karena cedera kaki parah yang ia derita.
Selepas itu, Markus diajak menonton pertunjukan berdarah yang dulu memang lumrah dilakukan, di mana seorang gladiator dipaksa untuk melawan budak yang jelas kalah dalam ketakutan. Tapi pertarungan ini justru disenangi oleh penonton karena mereka akan bertarung sampai salah satunya meregang nyawa. Budak itu pun memilih menyerahkan dirinya karena tak mendapatkan dukungan dari satu orang pun. Dan setelahnya, sang gladiator langsung menghantamnya berkali-kali hingga ia tersungkur dan tak mampu lagi untuk bangun. Sorakan kemenangan pun diberikan penonton untuk membunuhnya. Namun Markus berteriak seorang diri bahwa budak itu harus dibiarkan untuk hidup. Teriakan Markus pun memancing penonton lainnya hingga sang gladiator merubah pendiriannya. Lepas dari itu, budak asal Inggris yang bernama SK rela melayani Markus sebagai balas budi karena sudah menyelamatkan hidupnya. SK sendiri merupakan anak tertua kepala suku Brigantes yang sangat membenci bangsa Romawi. Namun ia menganggap dirinya terikat pada tuannya dengan menyerahkan sebilah belati sebagai bukti pengikatnya. Dan meskipun awalnya Markus menolak, pada akhirnya SK benar-benar melayaninya. Ia tak hanya membantunya dalam banyak hal, tapi juga menemaninya sampai kondisi kakinya benar-benar membaik. Hingga di suatu hari, sang paman mengenalkan Markus dengan teman lamanya yang bernama Claudius. Dia merupakan wakil terhormat dari Legion ke-6 dan membawa stafnya yang bernama Tribun. Topik pembicaraan pun kembali mengukir tentang lambang elang, bahwa rumor yang beredar menyatakan lambang elang terlihat diambil oleh suku yang berada di wilayah utara Inggris. Dan jika lambang itu masih ada, mereka harus berhasil mengambilnya bagaimanapun caranya. Markus pun menyarankan untuk mengirim pasukan ke sana, namun Tribun menjawab jika hilangnya Legion ke-9 sudah cukup memalukan bangsa Romawi. Hal tersebut membuat Markus marah hingga pergi meninggalkan ruang makan. Sang paman pun menjelaskan bahwa Markus tidak bisa ke sana lantaran utara Inggris sangat mematikan. Namun Markus tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia tidak bisa berdiam diri di rumah, mundur dari jabatannya, dan tidak bisa melakukan apa-apa saat pejabat politik menginjak-injak harga diri keluarganya. Mengabaikan fakta bahwa SK bagian dari suku utara, Markus berniat membawanya karena ia mempunyai kemampuan berbicara bahasa mereka. Dengan demikian, mereka pun berangkat menuju utara Inggris. Waktu demi waktu bergulir, mereka terus bergerak menempuh perjalanan, hingga mereka pun tiba di perbatasan berdinding tinggi, atau disebut tembok Hadrian. Konon ketika mereka keluar dari tembok itu, dipastikan tak ada seorang pun yang mampu kembali dengan selamat. Namun fakta itu tak sedikit pun mengubah pendiriannya. Singkat waktu setelah menempuh perjalanan, mereka tiba di sebuah hutan, tempat di mana banyak mayat yang digantung tanpa kepala. Dan semakin kesini, semakin banyak hal aneh yang mereka temui. We're here to find the eagle. Setelah memutuskan menghabiskan satu malam, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan SK yang memimpinnya, mengandalkan informasi dari beberapa orang yang ia temui. Waktu demi waktu terlewati, hingga saat di tempat istirahat, SK melihat adanya prajurit pengembara yang sudah mengincar mereka. Maka Markus pun bersiap untuk melawan, hingga tiba-tiba sebuah panah menancap dan langsung memulai pertarungan. Keduanya terus melawan di mana SK bukan lagi menjadi orang yang lemah saat dipertunjukkan, melainkan berubah menjadi SK dengan kecepatan bertarung dengan busur panah yang sangat tepat sasaran. Dan meskipun hanya berdua, musuh yang jauh lebih banyak berhasil mereka lumpuhkan dengan mengandalkan kerjasama. Hingga setelah tersisa satu orang, SK gagal membunuhnya karena teringat dengan adiknya yang sudah tiada. Dan pada akhirnya, Markuslah yang melakukannya. Selepas itu mereka terus mengembara. Sepanjang jalan, SK selalu bertanya pada suku yang dikenalnya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil mengetahui jejak Legion 9 terakhir kali. Hingga di suatu hari, Markus memaksa seseorang untuk menjawab kebenaran tentang keberadaan lambang elang. Bahwa tempat terakhir kali Legion ke-9 adalah di sebuah daerah bersalju, di mana ada satu orang yang nanti akan menjawab itu semua. Mereka pun semakin ke daerah utara, melewati medan yang sulit karena diterjang oleh badai. Hingga saat kembali melewati hutan, tiba-tiba seseorang muncul dan menyerangnya. SK pun mengetahui bahwa ia merupakan bagian dari Romawi, terlihat dari bekas luka di dagunya, yang pasti dimiliki oleh seluruh tentara akibat dari memakai helm.
Dengan demikian, dipastikan jika dia adalah Legion ke-9 yang masih hidup. Dia pun dipaksa untuk mengaku bahwa ia bernama Lucius, yakni kelompok pertama dari Legion ke-9. Dan karena merasa jika ia bukan orang jahat, Markus membebaskannya meskipun SK tampak masih curiga bahwa Lucius bisa selamat karena ia diangkat oleh suku Selgove dan menjadi bagian dari mereka. When the order came for the Knights to march, Setelah menceritakan pertempuran 20 tahun silam, Lucius membawanya ke tempat pembantaian terjadi, di mana beberapa suku bertarung melawan Legion ke-9, namun suku Silla yang bertarung paling bengis dari yang lainnya, yakni mencincang kaki pasukan yang tewas agar jiwa yang mati tak bisa berjalan di kehidupan lainnya. Dan saat terakhir ia melihat ayah dari Markus, ia hanya ingat bahwa sang ayah melawan pasukan musuh seorang diri, dan selebihnya ia tidak tahu karena lari sebelum pertempuran selesai. I don't know. Lucius pun menambahkan informasi bahwa lambang elang tersebut diambil oleh suku Sil, dan satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya adalah SK. Ganthus. They fought here. Selepas itu, mereka melanjutkan perjalanan berdua, di mana ia mulai kehilangan kesabaran lantaran sudah memakan perjalanan berminggu-minggu, tapi tak menemukan keberadaan lambang elang. Ia pun berujung menuduh SK mengetahuinya, bahkan mengatakan SK hanya budak yang harus menuruti perintahnya. Mereka pun berujung bertengkar satu sama lain, saling menyerang tanpa mengetahui posisi mereka berada dalam bahaya. Entah sebuah kesialan atau keberuntungan, mereka dipertemukan dengan suku yang sebelumnya dimaksud oleh Lucius, di mana pangeran suku Sil bertanya siapakah mereka. SK pun menjawab bahwa ia putra dari suku Brigantes dan mengenalkan Markus sebagai budaknya. Karena hal itu, SK diundang bertamu ke tempatnya untuk bertemu dengan sang ayah atau kepala suku Sil. Mereka pun memulai perjalanan panjang dengan menyeret Markus, menyiksanya sepanjang jalan. Bahkan SK tak peduli ia terjatuh dan tak makan berhari-hari. Tiba di tempat tinggalnya, SK disambut baik oleh kepala suku. Sementara Markus diberitahu jika ini menjadi kali pertama orang Romawi dibawa hidup-hidup dan masih dengan kepalanya. Tak cukup dari itu, SK diajak untuk makan malam bersama. Namun Markus ia asingkan dan benar-benar menunjukkan bahwa di sini Markus bukanlah apa-apa. Hari demi hari terlewati, Markus benar-benar diperlakukan layaknya seorang budak. Keberadaannya tak lebih dari seorang pesuruh yang kastanya lebih rendah dari mereka. Bahkan saat Markus ketahuan menggoda adik sang pangeran, SK berani memaksa Markus berlutut, menamparnya bahkan menjambaknya, dan meminta sang pangeran membunuhnya jika itu membuatnya senang. Namun pangeran tidak melakukannya, karena SK merupakan tamu kehormatannya. Keesokan malam, segenap penduduk suku merayakan pesta besar-besaran. Mereka menggelar api unggun dan melakukan upacara perayaan kemenangan klan mereka, sambil memamerkan bukti kekalahan Romawi, yakni burung elang yang selama ini telah Markus cari. Namun ia seakan lupa bahwa untuk mendapatkannya bukanlah perkara yang mudah. Setelah pesta selesai, mereka semua tertidur di tepi pantai. Saat itulah SK membangunkan Markus yang sudah babak belur dan berkata bahwa inilah saat yang tepat untuk mengambil lambang elang tersebut. Itu berarti perbuatan SK selama ini hanyalah sandiwara agar suku Sil mempercayainya. Mereka pun mulai bergerak memasuki goa, mengambil kembali lambang kehormatan milik bangsa Romawi. Namun langkah mereka terhenti tiba-tiba saat kepala suku mengetahui rencana mereka. Mau tak mau, Markus harus melawan dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia menghadapi sang kepala suku seorang diri, bahkan berhasil menusuk perutnya hingga sekarat. Saat itulah Markus menanyakan dari mana ia mendapatkan cincin milik ayahnya, bahwa itu didapat dari seorang pengecut yang berlutut di hadapannya, dan memohon belas kasih untuk hidupnya. Siapakah dia? Sayangnya, Markus tidak bisa menerjemahkan perkataan itu, dan SK memilih untuk tidak menjawabnya. What did he say? Maka sebelum pagi datang, mereka buru-buru beranjak dengan membawa kuda mereka. Sebelum itu, putra dari sang pangeran meminta SK mengajaknya. Namun ia tak bisa mengajak lantaran pasti akan menyulitkan perjalanan. Ia pun menitipkan pesan bahwa jangan membangunkan ayahnya dan menitip permohonan maaf.
Mereka pun memacu kuda secepat mungkin agar bisa sampai ke benteng sesingkat yang mereka bisa. Sementara itu, bocah yang tidak bersalah harus mendapatkan kemurkaan ayahnya saat mengetahui bahwa SK dan Markus sudah pergi sejak tadi pagi. Di sisi lain, SK menaksir mereka membutuhkan waktu 5 hari jika terus mengebut selama perjalanan. Dan meskipun terdengar mustahil musuh bisa mengejar mereka hanya dengan berjalan kaki, pada dasarnya suku Sil merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan berlari sangat cepat. Hingga setelah berjam-jam menempuh perjalanan, wajah Markus sudah memucat karena pendarahan di kakinya. SK pun membalut lukanya dan terpaksa harus terus bergerak agar suku Sil tertinggal jauh di belakangnya. Sementara itu, suku Sil masih dalam pengejaran mengikuti insting dan mencium dari jejak-jejak yang ditinggalkan. They're coming. Waktu ke waktu mereka tempuh dengan terus memacu kuda. Keadaan Markus juga semakin mengkhawatirkan, di mana mereka terpaksa harus memakan daging tikus mentah-mentah karena terlalu beresiko untuk menyalakan api. No fires. It's too risky. Keesokan hari, langkah demi langkah kembali mereka tempuh. Hal tersebut mengakibatkan kuda milik SK kehilangan tenaga dan terpaksa harus ditinggalkan. Sementara musuh semakin mendekat ke posisi mereka hingga menemukan seekor kuda yang sudah SK tinggalkan. Ternyata mereka memutuskan berjalan kaki dan bersembunyi di bawah bebatuan. Karena perjalanan darat sudah tidak memungkinkan, mereka terpaksa mengikuti arus sungai hingga beberapa kali tenggelam dan terbanting menghantam bebatuan. Mereka pun berhasil bersembunyi, namun Markus sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia pun meminta SK membawa lambang itu dan meninggalkannya. Namun SK justru bersumpah tidak akan meninggalkan Markus kecuali ia dibebaskan dari budaknya. Set me free. Tanpa berpikir panjang, Markus mengembalikan pisau milik SK. Namun saat diberikan lambang elang, SK menolak dan berjanji akan kembali dengan segera. Hari terus terlewati hingga SK memutuskan berlari melawan waktu, melewati hutan dan jalan yang sudah ia hafal. Begitupun Markus yang perlahan bangkit kembali dengan membawa lambang elang kebanggaannya. Hingga ia pun melihat di hadapannya bahwa SK tidak sendiri melainkan bersama Lucius dan para legion. Bertepatan dengan itu, suku Sil berhasil mengepung mereka. Saat itulah Markus langsung mengeluarkan perintahnya. Dan bukannya langsung menyerang, Pangeran Sil membawa putranya sendiri dan membunuhnya di hadapan mereka semua. Baru setelah itu, pertarungan kembali terjadi. Mereka saling menyerang dan berusaha melindungi kehormatan mereka. Darah kembali tumpah ruah, di mana kali ini bangsa Romawi tidak membiarkan kekalahan terjadi untuk yang kedua kalinya. Hingga SK pun diserang oleh pangeran dan hampir tewas, namun ia diselamatkan oleh Markus hingga Pangeran Sil tewas di tangannya. Usai pertempuran itu, musuh mengalami kekalahan. Namun Markus juga banyak kehilangan pasukan, termasuk Lucius yang juga tewas. Mereka menghormati para pejuang untuk terakhir kalinya. Kembali tiba di selatan, Markus dan SK berjalan penuh percaya diri, menyerahkan lambang elang dengan membawa nama sang ayah. Semuanya jelas tidak menyangka bahwa nama keluarganya akan dipulihkan, dan ia mungkin akan diangkat kembali menjadi komandan. Bahkan saat Tribun mengatakan ia melakukan itu bersama seorang budak, Markus langsung membantahnya. He knows more about honor and freedom than you ever will. Pada akhirnya, Markus berhasil mengembalikan nama baik keluarganya. Sang ayah dikenang menjadi pahlawan, bukan menyerahkan lambang elang secara cuma-cuma, melainkan berkorban sampai ia tewas memperjuangkan lambang kehormatannya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.